Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang ada di kelas Hubungan Internasional C Indralaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 dengan saya sendiri di sini Jendika Bagaskara. Kemudian ada saudari kita Dwi Amatiko Kamandanu. Kemudian kedua saudari kita Azara Kanaya Putri dan Dea Ramalaila. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjabarkan apa itu multinational corporation atau perusahaan multinasional. Dimulai dari saya sendiri yang akan menjabarkan definisi dan sejarah singkat dari multinational corporation. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas perekonomian di setiap negara itu ditinjau dari berbagai bentuk industri yang biasanya dikelola oleh beberapa perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kekayaan dari pemilik saham. Biasanya perusahaan-perusahaan ini bergerak pada ranca domestik maupun internasional. Peluasan tersebut nilai dapat menambah nilai perusahaan. Adanya juga perbedaan terhadap pasar domestik dengan pasar internasional. Juga termasuk ke dalam faktor dorongnya perusahaan untuk meraih peluang bisnis yang lebih besar. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan yang telah melewati batas negara berubah menjadi multinational corporation atau sebuah perusahaan yang memiliki fasilitas dan aset baik negara asal dan negara lain, bisa satu atau lebih, serta memiliki kantor pusat yang biasanya ada di negara asalnya sebagai tempat mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional memiliki cabang atau anak perusahaannya di berbagai negara. Perusahaan ini biasanya berasal dari negara maju kemudian membuka cabang di negara berkembang. Contohnya yaitu Dunkin Donut, Apple, LG, Adidas, Asus, atau lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari multinational corporation. Perusahaan multinasional telah ada sejak zaman Yunani kuno. Ketika itu, tempat operasional menjadi penentu perdagangan dan produksi barang. Perusahaan multinasional telah memiliki peranan penting di berbagai negara setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat mulanya memiliki perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa. Kemudian, pada tahun 1960-an, Amerika Serikat telah menguasai sekitar 60% total dari manufaktur dunia yang komoditas utamanya seperti mesin, alat elektronik, alat transportasi, bahkan hingga obat-obatan dan bahan kimia. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana karakteristik terhadap multinational corporation dan perbedaan dari perusahaan domestik dan transnasional yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Dea Ramalaila. Multinational corporation atau perusahaan multinasional memiliki karakteristik yang pertama, terdapatnya anak cabang di negara lain. Yang kedua, terdapatnya penggunaan teknologi yang canggih. Yang ketiga, memiliki sistem manajemen dan distribusi yang sifatnya global. Perusahaan multinasional berbeda dengan perusahaan transnasional. Adapun perbedaannya, yang pertama operasi. Perusahaan multinasional memiliki anak perusahaannya di negara lain, sedangkan perusahaan transnasional tidak memiliki anak perusahaan di negara lain. Yang kedua, dalam segi sistem pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan perusahaan multinasional dilakukan di negara asal, kemudian diterapkan di cabang-cabang perusahaan di negara lain. Sedangkan pengambilan keputusan perusahaan transnasional adalah individu atau di mana subsidiari berada. Dan yang ketiga adalah pasar. Perusahaan multinasional memiliki batasan untuk akses ke pasar lokal karena ada sistem manajemen yang terpusat, sedangkan perusahaan transnasional dapat bebas membuat keputusan akses ke pasar lokal. Dampak MNC terhadap negara yang menjadi penerima. Kehadiran MNC dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap negara yang menjadi penerima. Adapun dampak positif dari keberadaan perusahaan multinasional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pajak untuk negara. Yang kedua, terbukanya peluang kerja untuk masyarakat di negara penerima. Dan yang ketiga, terdapat teknologi yang memadai. Lalu, dampak negatif dari keberadaan perusahaan multinasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya mencari keuntungan yang berlebihan. Yang kedua, hanya menerima tenaga lokal yang berbakat. Dan yang ketiga, biasanya kurang menghargai tradisi dan budaya lokal.
MNC versus pemerintah. Pemerintah dari negara penerima memiliki pengetahuan terhadap MNC yang akan masuk ke negara penerima. Pengaturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara penerima dapat melakukan peraturan masuknya MNC. Yang kedua, negara penerima melakukan penentuan sektor yang telah tertutup untuk asing. Yang ketiga, negara penerima dapat mengatur keuntungan yang akan dikirim ke negara induk. Dan yang keempat, negara penerima bisa melakukan nasionalisasi terhadap perubahan MNC. Baiklah, kali ini saya akan membahas studi kasus yang kami kerjakan. Kali ini kami mengambil studi kasus dari pengaruh Dunkin Donut di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Dunkin Donut merupakan suatu perusahaan multinasional yang menjual makanan, khususnya donat. Perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat dan didirikan oleh seorang yang bernama William Rosenberg pada tahun 1950. Dunkin Donut sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1985 melalui penanaman modal asing langsung. Kehadiran Dunkin Donut sendiri saat ini tidak terlalu mengancam pemilik usaha donat lokal Indonesia, misalnya adalah Jeko. Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli donat Jeko karena ukuran donatnya lebih besar daripada donat yang dimiliki oleh Dunkin Donut. Selain itu, adanya segmentasi pasar dari Dunkin Donut yang menjamin keberlangsungan usaha donat lokal Indonesia. Kehadiran Dunkin Donut dalam perkembangan donat lokal telah memacu kreativitas usaha lokal seperti membuat adonan donat lebih lembut dan penambahan variasi topping yang tentunya akan menarik para pembeli. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak cabang negara lain satu atau lebih, dimiliki oleh negara maju dan memiliki kantor pusat sebagai tempat manajemen global. Contohnya seperti kasus Dunkin Donut. Kehadiran perusahaan multinasional memberikan dampak yang tidak dapat dihindari seperti dampak positif dan dampak negatif. Untuk itulah diperlukan perilaku bijak konsumen dalam membeli dan menggunakan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.